Riset ilmuwan Eropa tentang leak Lombok. Sebelum Pulau Lombok dikuasai Belanda, pernah berlangsung perburuan besar-besaran terhadap kaum Tuselak, Selak, atau leak. Keberadaan Tuselak sangat meresahkan. Selain sering menampakkan diri dalam sosok mengerikan, Selak juga menyerang manusia dan merusak tanaman di sawah-sawah milik warga. Beberapa kali rumah sakit di Selong, tulis Plate, merawat pasien yang mengalami luka akibat gigitan anjing atau tusukan taring babi, yang diyakini penjelmaan Tuselak. Semua orang di Lombok Timur sangat percaya keberadaan Tuselak. Baik pria dan wanita bisa menjadi Selak melalui latihan yang menjadi bagian dari ilmu sihir, bahasa Sasak kata Plate. Ia menyebut Selak Ekek adalah derajat paling rendah di kalangan Tuselak. Golongan ini hanya bisa bermetamorfosa menjadi hewan-hewan kecil, seperti monyet, ayam, anjing, babi, dan kambing. Sedangkan Tuselak yang lebih sakti bisa mengubah diri menjadi buaya, kerbau, bahkan harimau. Namun, uniknya, lengan dan kaki tidak berubah, tetap dalam bentuk anggota tubuh manusia. Tuselak sering juga menampakkan diri dalam sebuah bayangan. Di dahinya ada cahaya kecil kemilau berwarna hijau. Tuselak berilmu tinggi memiliki rangkaian 11 atau 21 radiasi cahaya, ungkap Plate yang mengatakan proses transformasi Tuselak dapat disaksikan orang-orang yang menguasai rapalan mantra tertentu. Ada pula varian Tuselak yang disebut Selak Mopon, yang bisa memisahkan kepala dan tubuhnya sendiri. Tubuhnya ia tinggalkan di tempat tidur. Sedangkan bagian kepala, terkadang bersama isi perutnya, terbang membelah malam. Mereka sering menggelar sangkepan, pertemuan, dan pesta perkawinan antar Tuselak. Bayi hasil pergaulan bebas itu terlahir sebagai bebai, makhluk Lilliput berkepala runcing. Meskipun bertubuh mini, bebai memiliki kelamin berukuran jumbo. Di tahun 1940, Prof. Dr. PM van Wolftenpalde menulis hasil risetnya dalam artikel 33 halaman berjudul Over the Bezettenheid. Dia juga menjadikan Tuselak sebagai salah satu objek penelitiannya. Seperti Plate, ia juga menyebut jenis siluman ini memiliki cahaya. Jika Tuselak muncul sebagai orang biasa atau bayangan, ada cahaya hijau di dahinya yang menetes ke bawah, tulis Wolftenpalde. Ia memberikan beberapa gambaran tentang perilaku Tuselak. Perilaku yang ditransformasikan adalah kebalikan dari sifat kebaikan manusia. Mereka jahat dan menjijikkan. Sedangkan wanitanya begitu jalang, ujarnya. Wolftenpalde melengkapi pemaparan Plate tentang makhluk bebai. Tuselak wanita yang bunting juga bisa mengalami keguguran. Namun, bayi baru lahir yang mati, janin, juga darah aborsi, bisa dijadikan bebai. Biasanya disimpan dalam botol, katanya. Melalui ritual dan konsentrasi pemiliknya, janin dalam botol mendapat kekuatan. Lalu apa fungsi bebai, si anak haram hasil perselingkuhan Tuselak itu? Salah satunya, bebai ditahbiskan untuk merasuki orang yang ingin dicelakakan. Korban kemudian jatuh sakit dan bertindak seperti orang gila. Bebai juga bisa memberikan kekuatan luar biasa pada orang yang kerasukan, sebagai kriptomnesia dan clairvoyance, jelasnya. Menurut Wolftenpalde, metamorfosis manusia menjadi hewan juga ada di Jepang dan Cina, namun dalam praktik yang agak berbeda. Misalnya, ruh orang mati bisa memanfaatkan mayat rubah, musang, atau anjing. Lalu mereka mengembara dengan hewan-hewan ini, mencari para korban. Lain lubuk, lain ikannya. Lain negeri, lain momoknya, lain pula Tuselaknya.